Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa athar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau, tapi saya fokus coba kedua hal, dan beliau mengatakan karena yang pertama, rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku, dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya, dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya, dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya, gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan, karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik, tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak. Dalam riwayat lain, biarkanlah. Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan, biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali ulama menanggapi statement Nabi SAW. Kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar? Karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting alhamdulillah kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada, akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti tadi sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan ambillah, yang kalian belum diberikan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ketahuilah waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada supaya bisa kembali normal dan seterusnya.
Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita.